mari kita mulai live malam hari ini. Yang ada di TokTok, yang ada di YT, semuanya langsung aja ke IG aku @ellenmay_official. ellenmay_official. Langsung aja kita mulai dari IHSG dulu. Dan random banget live. M-Trade start hari Sabtu kemarin tuh random banget. Yang tiba bangun tidur, aku langsung terpikir ganti materi langsung ke US Stocks semua. Kenapa? Ya karena kemarin hari Jumat itu sebenarnya aku rada gemes tuh gini. Ya Indo kan kemarin kita watch saham-saham tambang ya, setelah saham tambangnya mulai oke, patternnya oke, kita trade gitu. Tiba-tiba dikejutkan, royalty Minerba naik, habis sahamnya turun, kena stop loss kayak gitu ya. Lalu hari ini muncul pengumuman ditunda dulu. Sudah kuduga sih sebenarnya bisa ditunda dulu, tapi kita kalau nggak melakukan stop loss atau pembatasan resiko, ternyata perkiraan saya salah, nggak jadi ditunda, turunnya lebih dalam. Wah, itu kita justru malah merasa bersalah pada M-Traders kita. Ya sudahlah, kalau gitu mari kita mulai live malam hari ini, nggak usah pusingin itu lagi, meskipun saya akan tetap bahas nanti. Dan malam hari ini kita live ditemani dengan Sultan Ngorok Ara. Ada di sini, saya nggak tahu kamu bisa dengar apa enggak, tapi di sini kenceng banget dan aku sebenarnya kalau pas dia ngoroknya ngegas banget, aku agak-agak ke distraksi. Tapi sayang, ya udah. Hari ini IHSG turun 0,92%, yang mendorong penurunan ada saham Bank Mandiri. Turunnya 8,21%, say. Normal. Nggak usah kaget, kenapa? Ex-date dividen, normal aja, say, ya. Turunnya 8,21%. Kan dia dividen yieldnya juga gede tuh. Jadi it's normal, just normal aja. Terus kemudian bagaimana dengan BBRI? BBRI ini teman-teman juga hari ini turun 1,84%, yang juga menyumbang koreksi IHSG. Terus kemudian BBNI turun 1%. Jadi saham-saham hari ini cenderung turun, cenderung sideways. Ada yang sedikit menguat dari sektor komoditas seperti contohnya MDKA, TINS, dan Antam yang merespon positif. Pak Bahlil bilang nggak jadi atau tunda dulu deh, nanti dulu deh, ini dinaikin ininya ya, royaltinya gitu, dinaikin tuhnya nanti dulu deh gitu. Sempat naik tapi kemudian balik lagi. Jadi dia cuman merespon sesaat doang ya. Jadi kemarin yang paling parah Jumat kemarin tuh ada MDKA, TINS, dan juga Antam. Impactnya gimana sih kebijakan yang kayak gitu berubah-ubah? Udah pasti impactnya pada ketidakpastian ya, ketidakpastian regulasi yang menjadi satu kekhawatiran dari investor-investor besar, dari pelaku bisnis juga gitu. Mungkin maunya apa sih, udah dibatalin, udah ditunda kok masih komplain, izin nggak komplain. Cuman investor asing melihat ini sebagai satu ketidakpastian aja. Tapi terima kasih banyak kalau sudah ditunda, memberi napas buat para pelaku bisnis di industri terkait ya, jadi mineral dan pertambangan gitu ya. Jadi hari ini nanti kita akan ada bahas saham-saham yang terkait juga dan kebijakan itu gitu. Nah terus Indonesia lagi nungguin apa sih? Lagi nungguin rebalancing MSCI gitu ya. Nah hari ini asing net sell 659 miliar di pasar reguler. Net sell yang paling gede saham Bank Mandiri 335 miliar normal. Karena apa? Karena ada ex dividen. Biasa kalau ada ex debt dia akan turun, apalagi kalau dividennya gede. Terus kemudian di SSA itu turun 116 miliar, BRPT turun 90 miliar, Bank Mandiri turun, asing net foreign sell, BBRI net sell 60 miliar, TPIA
net sale 42 miliar gitu. Nah, terus kemudian di pasar reguler hari ini Bank Mandiri itu transaksinya paling gede 1,8 triliun, Bumi boom boom 849 miliar, Teens 820 miliar, dan di pasar negosiasi itu ada cuan 1 triliun transaksi, BBCA 186 miliar dan Bank Mandiri 185 miliar. Nah, kesimpulannya apa sebenarnya? Market itu sebenarnya masih wait and see. Meskipun transaksi di pasar reguler 18 triliun, transaksi di pasar reguler 18 triliun, tapi didominasi saham BMRI yang dia juga net sell 659 M. Nah, terus yang ditunggu market apa? Di depan mata ada rebalancing MSCI. Jadi setelah ditunda, akhirnya MSCI itu bakal melakukan rebalancing saham-saham Indonesia gitu ya. Pengumumannya pada tanggal 12 Mei waktu Amerika atau 13 Mei dini waktu Indonesia. Nah, hasilnya akan efektif pada penutupan market 29 Mei 2026 gitu. Jadi harga sahamnya bisa bergejolak. Saham-saham yang terkait dengan rebalancing ini mengalami perubahan akibat rebalancing ini akan bergejolaknya itu pada tanggal 29 Mei di penutupan gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan MSCI sebenarnya? MSCI itu sebenarnya menghentikan semua peningkatan pada Foreign Inclusion Factors atau FIF dan jumlah saham yang dihitung atau NOS. Nah, terus MSCI juga gak akan menambahkan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Index ya untuk saham-saham Indonesia gitu. Terus dan juga gak akan mengupgrade dari small cap ke kategori standar. Jadi gak ada yang naik kasta. Nah, siapa yang bakalan potensi keluar? Brand dan DSSA karena dia masuk ke HSC ya, high concentration ya. Terus kemudian ada saham lain yang berpotensi untuk keluar, itu ada Cepin, Cuan, AMMN, GoTo, dan AMRT. Kenapa? Alasannya karena market cap berbasis free float sudah nggak memenuhi ambang batasnya MSCI sebesar 1,9 miliar USD atau 33 triliun rupiah. Dan rebalancing ini diperkirakan menjadi penyebab outflow sekitar 1,6 miliar US dollar 1,6 miliar USD atau sekitar 27,83 triliun sampai 2,4 miliar sampai sekitaran 41,76 triliun rupiah. Selain juga karena penyebabnya karena makro Indonesia yang secara resiko defisit fiskal dianggap resikonya tuh berpotensi melebar di tahun 2026 ini dan kekhawatiran akan defisit fiskal yang melebar, defisit APBN yang melebar lebih dari 3% dari GDP dan yang lagi terus diperjuangkan oleh pemerintah ya, dan juga kekhawatiran akan downgrade rating utang rating utang ya dari lembaga pemeringkat hutang. Kenapa? Dengan investor asing keluar tidak hanya dari pasar saham tapi juga dari pasar obligasi, itu membuat obligasi Indonesia turun dan kemudian yield atau tingkat imbal hasilnya itu jadi harus lebih tinggi gitu loh, supaya membuat obligasi itu menjadi menarik dan itu menjadi meningkatkan resiko resiko utang di Indonesia, kira-kira seperti itu. Dan kita melihat ya semoga pemerintah dan juga bank sentral bisa mereka bisa terus ngejaga pertumbuhan dari perekonomian Indonesia juga tetap sehat kuat dan juga ngejaga rupiah bisa tetap bisa lebih kuat bisa lebih kuat daripada sekarang gitu ya. Nah, terus kabar utamanya hari ini selain MSCI itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menunda kenaikan royalti untuk komoditas mineral karena formula perhitungannya mau diubah dulu katanya supaya bisa lebih adil, supaya
pengusaha juga bisa lebih untung juga ya, semua untung, negara untung, pengusaha untung. Kalau nggak salah saya dengar beliau ada ngomong itu di satu video tadi. Jadi saat ini pemerintah tuh sedang mencari formula yang bisa menguntungkan negara sekaligus tidak membebani perusahaan tambang, katanya begitu. Dan pemerintah juga menerima masukan dari pelaku industri tambang, mungkin at the weekend kemarin di komplain atau gimana ya. Tapi yang saya pikirkan kok nggak didiskusikan dulu, ngomong dulu baru kemudian dikaji. Itu kan bikin shock di market. Dan kalau kita perhatikan kemarin di hari Jumat itu tanggal 8. Iya, Jumat di tanggal 8 itu asing net sell gede banget, 485 miliar. Lumayan gede sih, bukan gede banget. Itu di saham TINS 82,8 M. Di Bumi 82,8 M, TINS 76,5 M. Adaro 68 M. Jadi membuat investor asing juga udah sempat keluar sebenarnya di hari Jumat kemarin gitu loh. Ya, jadi bentar, ini tanggal berapa sih hari ini? 11. Jadi hal ini menimbulkan satu kebingungan di market gitu ya. Jadi ada pernyataan lain dari Pak Purbaya yang juga bertolak belakang dengan Pak Menteri ESDM. Beliau memastikan aturan penyesuaian tarif royalti perusahaan tambang seperti batubara dan nikel itu akan mulai berlaku pada awal Juni 2026. Jadi Pak Purbaya mengatakan aturan ini sudah didiskusikan dengan Pak Prabowo dan akan dirilis PP-nya segera. Tapi kok Pak Bahlil bilang ditunda dulu, dan ini menimbulkan kebingungan di market. Jadi sebelumnya Kementerian ESDM itu kan Jumat kemarin menggelar public hearing ya, terkait dengan revisi tarif royalti untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak, dan emiten-emiten itu yang paling terdampak ya. Jadi timah tuh 3-10% sesudah revisi naik jadi 5-20% tinggi. Emas 7-16% sesudah revisi naik jadi 14-20% tinggi. Demikian pula juga dengan konsentrat tembaga, katoda tembaga, dan juga perak itu naik dari sekitar 4-10% untuk 3 itu ya. Jadi naik bahkan sampai up to 13% gitu. Jadi dari 5-13% naiknya lumayan tinggi gitu ya. Nah, untuk nikel itu tetap 14-19%, tapi interval harga mineral acuannya berubah. Nah, kalau disetujui ini emas, timah, dan emiten emas, timah, tembaga, perak, nikel ini akan terdampak. Tapi yang paling terdampak ada emiten timah dan juga emas. Makanya TINS-nya turun paling dalam Jumat kemarin gitu. Jadi dampaknya gimana? Perubahan tarif royalti yang lebih tinggi bakalan menaikkan biaya operasional perusahaan tambang, udah pasti akan menggerus cuannya, menggerus laba dari perusahaan tambang. Dan ketidakpastian hukum, ketidakpastian peraturan, regulasi itu berpotensi untuk menghambat ekspansi dan investasi. Itu musuh terbesar, tantangan terbesar buat para investor dan pebisnis gitu. Karena perusahaan kesulitan untuk merencanakan secara jangka panjang, membuat rencana jangka panjang, dan jadi kesulitan untuk mengambil keputusan investasi yang besar. Jadi semuanya jadi serba tunggu menunggu dan wait and see. Sehingga pada akhirnya penundaan ekspansi itu jadi jalan supaya nggak kejebak kan ya dalam resiko yang mungkin muncul akibat perubahan regulasi yang tiba-tiba gitu. Nah, terus belum lagi ada biaya keluar dan windfall tax untuk nikel yang menambah ketidakpastian. Sebenarnya nikel tuh udah bagus sentimennya, hilirisasi, tapi ada sentimen seperti ini. Kalau tadi ada satu netizen ya DM saya bilang gini, jangan-jangan ini ulahnya siapalah, ulahnya si itu untuk nyerok supaya harga sahamnya turun, supaya bisa nyerok di bawah. Waduh, itu namanya teori konspirasi, perkiraan, dimana saya nggak mau berkomentar dan
tidak mau mengkonfirmasi hal-hal seperti itu, yaitu jadi pertanyaan-pertanyaan yang tebak-tebakannya beberapa orang lah gitu ya. Jadi saya sih nggak mau berpikir sampai segitu. Intinya kalau sahamnya breakdown ya saya caw aja gitu, sambil nunggu kebijakannya bisa lebih baik. Dan hari ini tadi juga saya melihat satu berita, Pak Purbaya tuh ada bilang bahwa oh itu yang udah ikut tax amnesty atau PPS nggak akan diperiksa-periksa lagi kok itu. Jadi ya semoga ya. Jadi orang-orang tuh kan kalau mengikuti apa yang diprogramkan di Indonesia, semoga lebih ada satu rasa kepastian, satu rasa ketenangan. Orang mau kerja kalau mereka udah jujur, udah mengungkapkan, udah ini. Kalau masih ya kalau memang belum bayar pajak ya harus bayar gitu. Tapi kalau sudah bayar pajak masih digituin kan ya, orang tuh mau kerja jadi gimana toh, rasanya was-was terus toh. Akibatnya apa sih kalau pengusaha-pengusaha pebisnis itu was-was terus dengan kondisi seperti ini? Mereka nggak akan berkembang. Mau tahu nggak kalau kenapa dana pihak ketiga di bank itu naik? Ya naruh aja duit di situ. Takut, apalagi dengan kondisi seperti saat ini, harga minyak naik, plastik naik, solar juga pastinya juga naik. Buat beberapa industri itu kan sangat berdampak sekali, biaya juga makin besar. Mereka akan wait and see, mereka akan tunggu menunggu, dan itu akan membuat perekonomian Indonesia yang diharapkan bisa bertumbuh cepat ini justru menjadi satu penghambat atau satu penghalang. Sebenarnya kalau mau ekonomi Indonesia bertumbuh cepat, jika memungkinkan, kalau boleh memberikan satu masukan ya, kepastian hukum atau kepastian regulasi. Jadi tetangga kita Vietnam itu sepertinya sudah mulai banyak yang dirombak ke arah itu, jadi ya lebih bisa menarik investor asing. This week banyak tanggal penting, 11 Mei ada pemilihan ketua The Fed baru, Kevin Warsh. Yang menarik strateginya Kevin Warsh ini justru malah dia lebih cenderung hawkish atau menaikkan suku bunga, dan Trump bakalan tantrum lagi. Trump nggak suka itu. Terus kemudian 12 Mei akan ada MSCI, tapi di Indonesia tuh 13 Mei ya, MSCI rebalancing yang kalau ada banyak yang keluar ya, seperti yang tadi saya bahas, brand DSSA potensi keluar karena masuk HSC, terus kemudian ada saham lain yang potensi keluar seperti Cepin, Cuan, AMMN, GoTo, AMRT, karena market cap berbasis free float-nya itu udah nggak memenuhi ambang batas MSCI sebesar 1,9 miliar USD ya, itu akan berpotensi menyebabkan outflow sekitar 1,6 miliar USD. Siap-siap. 27,83 triliun, dan kalau asing keluar outflow ya itu bisa jadi efektifnya tuh 29 Mei penutupan, jadi bukan 13 Mei meskipun diumumkannya 13 Mei. 12 itu waktu Amerika, 13 Mei waktu kita ya. Jadi ini bisa menyebabkan capital outflow atau duit keluar sekitar 1,6 miliar USD. Nah, kalau keluar 1,6 miliar USD atau 27,83 triliun, bahkan bisa mencapai 2,4 miliar USD atau 41,76 triliun. Mereka kalau keluar convert ke USD ya, itu bakalan bisa membuat rupiah kembali melemah. Semoga tidak, karena BI sudah sangat kerja keras banget untuk menahan rupiah supaya bisa lebih kuat. Kemudian 13 Mei 2026 ada inflasi Amerika. Inflasi intinya April diperkirakan naik. Kemudian inflasi April month on month diperkirakan turun sedikit, dan inflasi April tahunan diperkirakan naik sedikit gitu. Jadi datanya mix up, kalau sesuai ekspektasi ekonomi Amerika masih stabil gitu ya. Jadi kemungkinan The Fed masih akan menahan suku bunga dan tidak akan terburu-buru nurunin suku bunga. Kalau inflasinya naik, justru malah The Fed akan menaikkan suku bunga, dan pasar saham nggak suka itu gitu. Jadi tanggal 13 Mei waktu Amerika, kita yang trading US stocks kita harus lebih berhati-hati juga gitu ya. Di Indonesia itu tanggal 13 Mei waktu Amerika, di Indonesia tanggal berapa itu jadi mix up. Ya tanggal 13 malam ya. 13 malam gak sih?
13 malamnya kita, paginya mereka. Iya. Terus 13 sampai 15 Mei 2026 itu ada pertemuan yang sangat penting sekali. Akhirnya Donald Trump dan Xi Jinping ketemu. Pertemuan ini akan membahas perpanjangan kesepakatan terkait mineral langka atau rare earth yang memungkinkan pasokan mineral dari China ke Amerika, dan rare earth ini sangat dibutuhkan sekali untuk barang-barang teknologi AI ya, dan dibutuhkan untuk berbagai macam barang elektronik gitu. Dan topik lainnya juga Donald Trump bakalan minta China itu untuk ngebantu nuntasin perang dengan Iran. Aneh banget kan ya. Padahal Trump itu nyerang Iran tujuannya buat ngejatuhin China supaya nggak dapat oil dari Iran. Kilo ternyata malah dapat oil dari Iran gitu kan. Nah terus malah minta tolong China, padahal China itu kan ya musuhnya dia gitu. Aneh toh. Aneh memang Donald Trump ini ajaib sih. Juga kekhawatiran Amerika tentang pengaruh China terhadap Rusia. Nah juga isu Taiwan juga akan dibahas, dengan Amerika tetap ngedukung Taiwan meskipun China tuh nganggapnya sebagai bagian dari wilayahnya. Nah selain itu mereka juga akan membicarakan pengembangan AI dan potensi pembicaraan mengenai senjata nuklir, meskipun China tuh sebenarnya males ngomong itu ya, pokoknya mau-maunya Trump aja. Kayaknya dia udah kehabisan senjata atau amunisi si Donald Trump. Jadi ya apa aja dilakuin gitu loh. Dan ini sebenarnya kelihatan baik untuk market sementara. US stocks marketnya udah naik lumayan tinggi, dan kalau misalkan ada kesepakatan damai dan segala macamnya pasti akan lebih bagus lagi buat US stocks. Dan pasar saham di luar sana, teman-teman, itu pasar saham di luar sana sebenarnya performanya lumayan positif, cuman di Indonesia aja yang sangat negatif sekali, dan kita harus jujur mengakui itu. Kenapa? Ya karena saya percaya ya ke depan Indonesia akan bisa jadi lebih baik. Jadi kalau sekarang negatif ya saya akui aja, kita akui aja negatif. Dan kalau teman-teman mau diversifikasi di instrumen lain ya pastinya itu satu hal yang bijaksana. Cash is the king yang pertama. Kemudian belajar instrumen misalnya US stocks atau instrumen yang namanya saham itu di berbagai negara, belajar nggak ada salahnya. Bukan berarti Anda mengalirkan uang Anda ke luar negeri, tidak, karena saat ini di Indostock sudah banyak emiten yang sudah banyak broker-broker yang pakai Indonesian yang bisa kalian bisa buka dari Indonesia dan berizin Bapepti. Sebagai contoh beberapa di antaranya mungkin yang pertama, teman-teman bisa pakai Reku ya. Reku itu kalau pakai nama Ellen May, referral saya ELLENMAY, Ellen May, nanti kalian bisa di-invite untuk acara edukasi bersama dengan saya. Yang penting kalian bisa buka account dulu gitu ya. Dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan ini karena banyak yang nanya, jadi saya kasih tahu aja gitu. Oke ya, dan besok saya akan spill lagi apa sih broker yang kalian bisa buka lagi ya, yang kita ada kerjasama edukasi. Oke, terus kemudian yang menarik, Donald Trump nolak proposal damainya Iran. Gila banget, padahal udah kalah tapi masih nolak proposal dari Iran yang dikirimkan melalui mediator di Pakistan, karena katanya Iran tuh enggan untuk membongkar fasilitas nuklir dan minta pencabutan sanksi dari Amerika. Intinya masih gontok-gontokan lah gitu. Nah terus tarif 10% Trump juga dinyatakan jadi illegal ya, jadi tidak legal lagi karena tidak punya dasar hukum yang kuat gitu. Nah ada inflasi China juga. Inflasi China naik dikit, naik tipis aja. Inflasi China tahunan naik dikit, kalau month on month itu naik juga dari minus 0,7% jadi 0,3 ya, jadi 0,3, jadi melemah jadi menguat 0,3%. Terus ada kabar, ada berita, ini sumbernya dari mana ya? Let me check. Mari saya cek sumbernya. Kalau belum, kayaknya saya bahas besok aja kali ya, saya cek dulu. Oh iya, ini ada nih. Ada sumbernya dari Kemenperin.
kebijakan, iya, dari Kementerian Perumahan dan Kawasan. Aku share ya, dari Kementerian Perumahan. Kalian harus ngerti kebijakan pemerintah sih sebenarnya, karena ini yang menjadi driver saham Indonesia gimana. Yang di TokTok yang di tag ke Igoy aku @official. Ada kebijakan baru selik OJK, catatan kredit di bawah 1 juta kini bisa mengajukan rumah subsidi. Wow, bukan berarti utangnya dihapus sih, tapi jadi istilah kata dalam tanda kutip BI checkingnya jadi bersih lagi gitu. Jadi borrower kelihatan bersih padahal sebelumnya tuh nunggak gitu kan ya. Supaya approval untuk rumah subsidinya tuh bisa jadi lebih longgar. Nah, plus minus memang kalau ya ilmunya sih gini ya dari Ray Dalio, kalau hutang bertumbuh seiring dengan produktivitas, maka itu menjadi utang yang produktif dan membuat ekonomi bertumbuh. Tapi jika hutang bertumbuh tidak dibarengi dengan pertumbuhan produktivitas, gampangnya gini, orang ngutang 10 juta padahal dia punya income cuman 3 juta atau 5 juta lah, terus udah habis buat kebutuhan sehari-hari, itu dia berhutang dan tidak dibarengi dengan produktivitas. Misal hutang 10 juta juga tidak bertambah income-nya dari misal 5 juta jadi 6 juta bisa buat nyicil kayak gitu, enggak. Nah, ini kalau menurut Ray Dalio, hutang yang bertumbuh tidak disertai dengan pertumbuhan produktivitas itu ke depan bisa menjadi membuat siklus ekonomi jadi semakin melambat. Dan kalau sampai itu terjadi pada siklus hutang besar, kalau Ray Dalio bilang Amerika itu udah mencapai siklus hutang besarnya, jika sampai produktivitasnya terlalu rendah dibandingkan hutang, maka bubble itu bisa pecah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah di level itu atau tidak? Saya nggak tahu, tapi saya cuma menyampaikan berita ini saja. Gitu ya, kenapa OJK melakukan ini? Karena banyak masyarakat kecil itu gagal mengakses rumah subsidi. Karena itu tadi, mungkin nyangkut di pinjol yang kecil-kecil 1 juta gitu. Jadi gagal mengakses rumah subsidi hanya karena tunggakan kecil, bahkan nominal yang katanya tuh, maksudnya bukan katanya ya, yang termasuk receh 1 jutaan yang sebenarnya tidak mencerminkan kemampuan bayar jangka panjang. Tapi logika kepala saya mikir, kalau 1 juta aja nggak bisa atau nggak mau bayar, dikasih subsidi rumah, utang lebih gede, resikonya menurut saya bisa lebih besar. Tapi kembali lagi, saya tidak tahu bagaimana teknisnya. Semoga berhasil bisa mendorong perekonomian di Indonesia. Tugasnya kamu dan saya apa? Kalau secara personal ya berarti mendiversifikasi portfolio gitu aja ya. Jadi kurangi di portfolio yang resikonya mungkin cenderung tinggi gitu. Nah, maka dari itu saya bukan mengajak teman-teman untuk keluar dari pasar saham Indonesia, tapi mungkin mendiversifikasi ya. Ada di deposito, mungkin ada di Indon Bonds juga yang supporting government kan pastinya. Terus kemudian teman-teman mungkin kalau mau belajar di US stocks juga, Sabtu kemarin M-Trade start US stock dadakan, ternyata banyak yang masih mau belajar, dan kita akan buat rerun atau acara ulangnya. Tidak ada dikasih rekaman, tapi ada acara ulangnya, ada di hari Jumat. Aku lupa, sebentar ya, aku selingin dulu ya karena aku lupa juga. mtrade.us mtrade.us _live live mtrade.us live. Hari Jumat itu jadwalnya ada 2, silahkan pilih salah satu. Jumat itu jam 7 sore saya. Kan ada yang bilang nggak bisa Sabtu, selain Sabtu ya udah kita bikinin rerun Jumat jam 7 sore 15 Mei. Sabtu jam 10 pagi. Kalau kamu memang niat mau belajar, kamu harus make time. Udah sampai dikasih rerunnya 2 kali.
Dan bahkan masterclass-nya setelah itu juga kita akan kasih rerun buat yang daftar M-Trade US Academy. Jadi sekarang ini kita lagi berjalan masterclass US Stocks dari kemarin hari ini sampai kemungkinan Rabu nanti. Itu akan dikasih rerun khusus untuk M-Traders US Academy gitu ya. Ini yang gratis. Kalau yang gratis caranya gimana? Langsung aja ke emtrade.us garis miring LIVE, emtrade.us garis miring LIVE, atau just DM saya, DM saya apa ya? EMT US gitu ya, EMT US gitu aja. Oke, sebentar. Sabar ya. Oke, nih merah-merah di bawah. Oke, terus aku mau bahas persahaman. Bentar ya, sabar ya. PMRI dulu ya. Yang hari ini masih ada net sell lumayan. Ya udah, nggak usah dia papain. Buat investor gimana? Wait and see dulu. Kalau mau masuk dikit aja, terus kemudian dapat MSCI ke BCA, BNI, BRI, BMRI, sentimennya masih negatif. Saya. Tidak hanya karena MSCI tapi karena makro. Jadi masih wait and see. Kalau buat investor jangka panjang yang belum punya sama sekali, boleh nyicil-nyicil. SIMP ini di level diskon yang diskon banget. Cuman tadi pas kita cek di secara liquidity-nya kok kayaknya agak kurang. Jadi kita wait and see dulu. Kita mulai nge-watch sebetulnya, tapi watch-nya kita tuh sangat hati-hati sekali. Karena dekat dengan MSCI ini gitu ya. Terus kemudian BRMS Bumi, James Kurniawan, BRMS. Ya, BRMS ini gimana? Hari ini tadi sempat ada naik dikit juga. Ini kan tadi aku bilang ya, yang royalty yang mau dinaikin, mineral, ya ini mau dinaikin, ini kan berdampak pada timah dan juga emas gitu. Nah, BRMS ini kemarin sempat kepengaruh banget gitu, dan hari ini tadi sempat ada pantulan, tapi pantulannya kemudian ya dia balik lagi. Kenapa? Karena seperti yang aku jelaskan tadi, Pak Purbaya ngomongnya ada statementnya yang beda gitu sama Pak Bahlil. Jadi Pak Purbaya bilang memastikan aturan penyesuaian tarif royalti itu batu bara, nikel, tambang mulai berlaku awal Juni 2026. Sedangkan Pak Bahlil bilang ditunda dulu. Jadi sempat naik terus kemudian turun lagi gitu. Jadi wait and see. Kami do nothing di sini. Dan kami saat ini lebih banyak fokus untuk exploring US stocks, US Stocks Academy kita. Meskipun di live saya masih banyak saham Indo karena banyak yang nanya saham Indo. Bumi dekat support 204, tapi sama kami juga masih wait and see di sini. Harusnya grup Bakri anginnya lebih bagus, cuman ya ini kedampak juga yang kemarin ya. Terus kemudian TINS, Kalbe Pharma, RMKE, AADI. TINS aku jawab beberapa aja ya, aku tidak bahas semuanya. TINS juga sama ya, ini kedampak negatif banget sentimen kenaikan royalti last Friday. Hari ini tadi sempat naik tapi kemudian turun lagi, sama seperti yang saya bilang tadi penyebabnya. Dan kita juga masih wait and see. Bapak Ibu, tidak bijaksana kalau saat ini kita ngegas beli di tengah situasi yang terus berubah-ubah begitu ya. Jadi banyak ketidakpastian. Jangankan pebisnis, investor saham. Sebenarnya gini, trader ya, lebih ke trader saham mau masuk itu lebih harus sabar menunggu, sabar menanti kayak restoran Padang. Tapi kalau investor jangka panjang, menurut aku fluktuasi nih, satu hal penting. Buat investor jangka panjang, fluktuasi kayak gini, perubahan kebijakan dalam jangka pendek seperti ini harusnya tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Kalau buat investor jangka panjang sebetulnya yang diperhatikan adalah fundamental perusahaan dari pangsa pasar, bisnis model, profitabilitas, tren profitabilitas, valuasi, dan ya udah 4 itu aja. Mungkin lebih yang kelima tuh lebih ke timingnya gitu. Mungkin kalau tambahin satu lagi jadi likuiditas. Jadi sebenarnya kayak investor BBCA ya, sebenarnya BBCA tuh ya emitennya masih bagus buat jangka panjang dan tidak berubah.
Jadi untuk jangka pendek mau makronya gimana ya itu tidak mengubah untuk jangka panjang, malah valuasinya semakin murah. Cuman kan valuasi murah masih bisa turun ya. Jadi kamu jangan habisin duitmu. Yang namanya value trap masih ada gitu, masih bisa turun. Terus kemudian TINS KLBF apa tadi ya kamu bilang? KLBF ya, ini 2 hari kemarin ada potensi matu, hari ini turun lagi, wait and see dulu. Oh katanya ini ya sentimen hantavirus ya, hantavirus. Jadi sektor healthcare menggeliat ya, menurut aku itu sentimen jangka pendek aja ya gitu loh. Jadi mungkin ada yang spekulasi, wah ini bakalan jadi kayak COVID lagi nanti, makin cilaka, semoga enggak. Kondisi makronya potensi defisit APBN terus masih kehantam Selat Hormuz, habis itu hantavirus, semoga kagak ya kalau sampai itu hantavirus nyebar lagi kayak COVID. Saya nggak tahu deh. Ini gimana makronya Indonesia gitu. Semoga tidak usah berandai-andai, yang penting teman-teman mengantisipasi masing-masing ya. Terus kemudian RMKE kalau secara chart doang ini ada tanda-tanda dia mau naik, tapi saya tidak mau berspekulasi. Untuk kondisi saat ini kita melihat tidak hanya chart saja, tidak hanya bentuk chart saja, tapi kita juga melihat likuiditas, kita juga melihat fundamental perusahaan ya. Jadi kalau misalkan sampai ada guyuran, mana yang kena duluan, mana yang bakalan bertahan. RMKE bisa naik, tapi kita tidak mau spekulatif di tengah masa penantian MSCI. MAPI resmi diakuisisi perusahaan asal Singapura Pacific Universal Investment dan sudah menyelesaikan akuisisi 50% saham MAPI dan PT Satya Mulia Gemilang dengan rata-rata harga 1.395 per saham senilai 11,8 triliun. Ini sangat bagus sekali buat MAPI, tapi dan juga breakoutnya juga cakep. Tapi apakah kita buy 2 hari ini? Tidak, sama. Tidak, kita tidak beli. Kenapa? Kita lagi menunggu ya, kita lagi menunggu MSCI, semoga hasilnya atau keputusannya itu bagus. Sebentar, aku lagi mencari gambar. Ngok. Suara ngoroknya orang kenceng ya. Ini bisa kayak gini. Nah, perhatikan dua naik tinggi kayak gini, apakah selalu langsung naik? Belum tentu. Jadi pernah terjadi pada saham emas. Saham emas itu pernah naik tinggi 16-17 Maret. Ini kayaknya karena diakumulasi dibeli sama indeks GDX. Tapi setelah itu ya nggak kemana-mana, ya cuman beli aja terus udah diem gitu ya. Jadi belum tentu MAPI akan langsung lanjut naik terus gitu. Sentimennya kondisi makro dan kondisi besar lagi wait and see gitu. Terus kemudian mau saya bahas US stocks nggak? Saya nggak tahu kalian interested nggak ya, tapi kayaknya udah mulai harus membuka diri. Jadi ada acara hari Jumat jam 7 sore atau tuh salah satu berarti Sabtu jam 10 pagi ya. Just DM saya EMT US atau langsung ke mtrade.us emtrade.us_live, artinya daftar dari kalian teman-teman yang ikut live. Oke. Besok pengumuman MSCI apakah market IHSG bakal crash? Kemungkinan akan merah karena brand kan keluar ya di SSA. Itu kan penggerak market juga. MDKA gimana Cece? MDKA iya sama kayak tadi TINS dan kawan-kawan, kan wait and see dulu lah. Ini soal kebijakan royalti masih belum jelas, royalti tambang masih belum jelas. Ditunda itu kan bukan dibatalkan ya. Terus statement Pak Purbaya bilang bakalan berlaku tambang batu bara nikel, nggak ngomong emas sih, berlaku pada Juni 2026. Wait and see jadinya. Udah kehajar dari luar, kehajar dari sentimen dari lokal juga. Jadi semua saham Indonesia menurut aku lagi wait and see. Dan aku mau bahas opening US stocks pagi hari ini, pagi hari ini gaya udah kayak di US aja.
malam hari ini atau paginya mereka ya, ini sideways. Dow Jones beberapa hari terakhir hijau tapi sideways. Nasdaq nggak mau berhenti, masih naik terus, dan ini all time high. Agak hati-hati sedikit dengan profit taking sih sebenarnya. Terus kemudian kemudian kita mau cek jadwal rilis earnings saham Amerika. Hari ini hari apa? Hari Senin. Ya, hari Senin di pre-market ada saham Circle. Earnings tuh kita hindari biasanya. Tapi ini bagus sebenarnya secara patternnya. Jadi kita mau watch, belum dibeli, nunggu hasil earnings gimana. Terus kita juga nunggu besok gimana. Nah ini contohnya kayak Constellation, dia earningsnya pas earnings dia turun, jadi kita hindarin. Terus kemudian Barrick Mining Corporation, wih cakep guys, breakout. Jadi Barrick ini kita bisa watch ya untuk US stocks-nya. Nah, watch-nya gimana? Tunggu turun gitu ya. Teman-teman kalau mau buka account US stocks, salah satunya bisa buka di Reku dengan pakai nama Riverall Ellen May. Kenapa? Karena di situ teman-teman terdaftar di situ. Kita bisa lihat ya siapa yang daftar dengan referral saya itu akan mendapatkan edukasi ya. Jadi kita kerjasama, ada program edukasi gitu ya. Oke. Terus kemudian B ini kita masukin jadi watchlist untuk US stocks. Dan hari ini kita juga ada RGTI ini post market nanti ya. Dan kita udah ada, ini udah cuan sedikit RGTI di US stocks ya. Ini cuan sekitaran 19%. Dan untuk jangka menengah ini kita masih ngehold, jangka pendek udah jual. Dan kemudian kita kayaknya mau siap-siap profit taking hari ini, karena biasanya kalau habis earnings antara naik kencang atau turun kencang. Contoh yang naik kencang tuh AMD itu kita jual pada tanggal 5 Mei, cuannya kalau nggak salah 60%. Habis itu naik kencang, ya udah nggak apa-apa, kita udah tahu kalau nggak turun kencang naik kencang, kita mengantisipasi turun kencangnya. Oke, terus kemudian kalau tidak sesuai dengan konsensus ya itu akan turun kencang. ESTS ini juga earnings, dekat earnings. Terus kemudian jadwal rilis. Terus kemudian ada Plug Power, ini juga jadwal earnings dan uptrend ya. Ini juga uptrend, jadi kita akan watch retracementnya. Terus tapi kita menghindari saham-saham yang nominalnya kecil, sama kayak di Indo kita juga menghindari saham-saham nominal kecil. Besok kita juga ada beberapa emiten yang kita waspadai untuk jadwal earningsnya Selasa, Rabu, dan Kamis. Kita akan umumkan, kasih tahu di Mtrade US. Kencang nggak suara ngorok arah? Ya, aku ngomong sama tim aku dulu. Oke, kalian mau ngomong apa? Mau nanya apa? Jawaban aku untuk Indo Stocks ini, Night Miftah nanya kenapa Elsa nggak naik seperti pada umumnya saham minyak. 1, makro Indonesia. 2, rupiah Indonesia melemah, masih terkait makro juga. Kemudian yang ketiga, kebijakan dari dalam negeri, seperti contohnya kebijakan royalti Minerba yang masih banyak ketidakpastian atau berubah-ubah, dan itu membuat investor yang mau masuk pasar saham Indonesia mungkin juga lagi wait and see. Ara Sultan lagi bobo. MBMA sama saya, Regina sama saya. Aku juga cut loss MBMA ya. Jadi abis cut loss MBMA tadi kan makin jelek tuh, sebenarnya kan sempat merah banget kan ya, merah banget tuh. Terus saya cut loss tuh, terus kemudian mantul naik, dibilang ditunda deh naik. Pak Purwai bilang ini mau ditetepin apa sih tadi, bulan Juni. Ntar ya aku cek. Memastikan aturan tarif royalti perusahaan tambang batubara nikel akan berlaku awal Juni gitu. Jadi ya jadi turun lagi. Udah sama semua tambang kayak gitu.
Isu virus hanta gimana? Iya, belum tercermin di market saat ini. Kalau sampai tercermin di market, amsyong itu. Kamu naik mobil, jalan mobilmu, perjalanan, kamu ngerem. Ngeremmu tuh ada karena macet. Ya udah, aku ngerem sebentar. Ada karena ngerem itu karena kamu kebelet pipis mau ke rest area. Ada kamu ngerem itu bener-bener kamu tidak mau melanjutkan perjalanan. Jadi cut loss itu gagal atau tidak? Menurut saya cut loss adalah bagian dari perjalanan atau proses, asalkan cut lossnya itu dengan cara. Dan kita juga mengevaluasi diri. Setiap kali saya habis cut loss, setiap kali saya habis ini, saya mengevaluasi apakah ini sudah sesuai dengan sistem atau belum. Kesalahan saya apa? Dan itu jadi ilmu money managementnya super trader sekarang. Jadi teman-teman, semangat. Kalau kamu merasa kamu rugi gede, kamu cut loss, kamu nggak harus langsung gaspol untuk maju lagi. Yang kamu perlu lakukan sekarang ini mungkin istirahat dulu di rest area sambil belajar. Dan ini bukan salah kamu, karena memang kondisi makro Indonesia memang lagi banyak tantangan dan investor asing juga kemarin banyak keluar dari Indonesia. Pertanyaannya apakah Indonesia akan seperti ini? Saya percaya enggak. Saya percaya akan ada satu titik balik. Titik baliknya kapan? Ya embuh kapan. Nanti kita tunggu aja kapan investor asing masuk lagi. Apakah mungkin kalau MBG dipotong jadi 2 hari atau 1 hari? Atau mungkin saya nggak tahu ada perubahan postur APBN apalagi, atau karena Selat Hormuz yang sudah berhenti plus combo mungkin MBG dipotong, saya juga tidak tahu gitu loh. But it's possible. Gitu ya. Jadi tetap semangat dan tetap realistis kondisi kayak gini, jangan ngegas-ngegas beli sahamnya. Jadi jangan lupa kalau kamu mau diversifikasi, belajar instrumen lain bukan untuk mengalihkan duit ke luar negeri, enggak ya. Di Indo aja ada banyak brokernya. Kamu belajar di M-Trade Start US di sini. Yang ada tombol merah di Igoi, di tap aja, langsung go to website, daftar di situ. Yang ada di TokTok, yang ada di YT langsung DM saya EMT US untuk dapetin link M-Trade Start US Stocks buat Jumat sore jam 7 atau Sabtu jam 10 pagi, acaranya sama. Pilih aja salah satu. Atau kamu bisa langsung daftar ke emtrade.us_live. Semangat semuanya, aku kebelet pipis. Mau lihat arah nggak? Yang ada di TokTok, yang ada di YT, Igoinya mau tak ajak lihat arah sebelum aku ke toilet. Dadah. Dadah.